Makanya sekarang Pak di Pelabuhan Panjang sudah ada kapal-kapal besar kontainer yang sampai 5.000 teus. 5.000 teus itu bisa mengangkut 5.000 kontainer, Pak. Ini langsung ke Korea, langsung ke Eropa. Bahwa memang betul Pak, awal-awal kita punya tol itu kecelakaan tinggi. Karena apa Pak? Karena orang biasa lewat jalan biasa, lewat jalan tol, jadi lupa. Seiring waktu itu juga mungkin tol rambu-rambunya masih kurang, penerangannya masih kurang. Kemudian banyak juga jalan yang bergelombang. Nah ini alhamdulillah pelan-pelan Pak, orang familiar dengan jalan tol. Tol ini luar biasa Pak. Di samping tadi aksesibilitas dan orang mudah bergerak, Lampung ini tumbuhnya luar biasa. Iya, ya, jadi memang benar kata Pak Kadis itu. Sekarang itu enggak kerasa 4 jam kita duduk di mobil, tiba-tiba sudah di ibu kota gitu. Nah, kemudian Pak Kadis, kaitan dengan itu, Ya. artinya perkembangan tol di Lampung, kita terima kasih dengan pemerintah pusat. Betul, gitu ya. Terima kasih Pak Jokowi. Iya, yang apa namanya itu, yang sudah membuka koneksi lah. Betul. Ya, konektivitas antara Lampung dengan Palembang, dengan Jakarta. Betul. Gitu ya kan. Betul. Tapi kemudian dengan adanya tol di Lampung, ini juga kan tingkat kerawanan kecelakaan ini juga tinggi. Ini seperti apa ini Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang sebelum saya jawab masalah kecelakaan, bahwa tol ini luar biasa Pak. Di samping tadi aksesibilitas dan orang mudah bergerak, Lampung ini tumbuhnya luar biasa. Iya. Makanya Pak Gubernur cepat-cepat pengen tol lagi dari Lematang ke pelabuhan. Dampak terhadap pelabuhan ini luar biasa Pak. Sekarang kontainer-kontainer dari Palembang itu milih ke Lampung, karena terjadi efisiensi biaya per kontainer Pak, itu bisa ditekan sampai 2 juta atau 100.000 US biayanya, 100 US. Ada Jadi, efisiensi ya? efisiensi. Makanya sekarang Pak di Pelabuhan Panjang sudah ada kapal-kapal besar kontainer yang sampai 5.000 teus. 5.000 teus itu bisa mengangkut 5.000 kontainer Pak. Ini langsung ke Korea, langsung ke Eropa. Ini membuka perdagangan kita. Kalau Pak Menteri Perhubungan bilang kalau bisa alergi peti kemas kita singgah di Singapura, karena memperkaya Singapura. Kalau bisa langsung saja ke mana, Busan, langsung ke Cina, langsung ke Eropa. Ini sudah terjadi Pak. Sehingga Pak Gubernur berusaha keras bagaimana nanti ada tol dari Lematang ke pelabuhan sepanjang 9 kilo ini yang kita sedang gerakkan, terus kita pacu. Belum lagi Pak Gub pengen ada tol laut, pengen lagi jalan lintas dari Teluk Betung kemudian sampai ke Tanggamus Pak, ke Kim, itu juga menjadi jalur yang lebar, akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Kalau beliau bilang kemarin sama ini akan dikembangkan menjadi kawasan ATM Pak. ATM itu kan identik duit, ATM itu untuk menarik duit. ATM itu agrikultural, menumbuhkan ekonomi ya. Agrikultural, tourism and maritime, ATM. Nah, akan di kawasan nanti Teluk Lampung Pak, Kukusan Pahawang, kemudian keluarnya itu menjadi daya tarik magnet untuk orang berwisata. Nah, kemudian berbicara Pak mengenai kecelakaan, bahwa memang betul Pak, awal-awal kita punya tol itu kecelakaan tinggi. Karena apa Pak? Karena orang biasa lewat jalan biasa, lewat jalan tol, jadi lupa. Seiring waktu itu juga mungkin tol rambu-rambunya masih kurang, penerangannya masih kurang. Kemudian banyak juga jalan yang bergelombang. Nah ini alhamdulillah pelan-pelan Pak, orang familiar dengan jalan tol. Kita tahu bahwa tol kita itu cuma 2 lajur, 1 jalur untuk mendahului, jalur untuk emergensi saja Pak. Nah dengan 2 jalur ini Pak, kalau orang ada mobil mogok, inilah yang kadang membuat faktor. Mobil mogok berhenti di badan jalan, ketika dia ke kiri numbur, jadi seperti itu. Nah, terus ada beberapa dulu jalan yang mungkin karena dulu pengerjaannya buru-buru karena kejar target, banyak walaupun ini gini Pak, jadi terbang kan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai dikurangin. Nah, seiring itu artinya apa Pak? Artinya kecelakaan sekarang makin bisa ditekan dengan orang sudah terbudaya melalui jalan tol, rambunya dilengkapi, penerangannya dilengkapi, dan
papan-papannya juga dilengkapi, himbauan semuanya. Ini sekarang kecelakaan alhamdulillah sudah mulai menurun. Kecelakaan yang terjadi Pak banyak kan sekarang karena lelah. Jadi kemarin kami rapat dengan HK. Lelah, ngantuk gitu ya. Betul, lelah ngantuk. Jadi ini yang kami akan coba tekan lagi dari Kayu Agung Pak, dari Palembang ke Lampung kan rest area belum banyak berfungsi. Jadi orang kadang mau istirahat karena ngantuk, nunggu rest areanya jauh. Rest area kan harus minimal 50 kilo ada rest area. Nah kami lebih menekankan coba ini rest areanya difungsikan. Tapi ketika kita ini, lah Pak yang modalkan belum mau Pak. Siapa yang modalkan kalau itunya belum ekonomi di situ belum tumbuh. Ya udah seiring sejalan, makanya kita berharap ya udah yang penting fungsi dulu. Kalau ada misalnya POM dulu lah atau apa. Kejadian begini Pak, saya aja kemarin dari Palembang ke Lampung, saya sudah ngantuk, lelah, istri saya lelah. Saya mau nggak mau di Tegineneng Pak, padahal tinggal berapa menit lagi sudah ya saya tidur gitu loh Pak, karena sudah ngantuk. Kalau saya paksakan bisa bahaya. Nah ini Pak, jadi sekarang alhamdulillah tinggal faktor-faktor rest area yang akan kita optimalkan, sama mungkin nanti kami menghimbau sekarang ini kan banyak penerangan jalan hanya pada simpang-simpang susun exit. Nah, kami berharap nanti di tikungan-tikungan juga diberikan lampu Pak, sehingga ketika masyarakat pengguna jasa lewat situ ya nggak kaget. Kan ada faktor karena tikungannya tinggi akhirnya kecelakaan terjadi karena lampu kurang. Nah itu Pak, jadi kita coba tekan, tapi alhamdulillah kecelakaan sudah mulai menurun di jalan tol. Saat ini. Artinya terus berbenah ya Pak Kadis ya. Nah kemudian ini termasuk soal pengamanan Pak Kadis, bagaimana koordinasinya soal masalah keamanan bagi pengguna jalan tol, karena di banyak ini informasi di media sosial ada beberapa tindak kriminal di jalan tol Trans Sumatera. Betul ya. Jadi Pak, kemarin kami Pak Gubernur, Pak Kapolda, saya sering kadang ngobrol terkait dengan keamanan. Memang salah satu faktor tadi Pak, bahwa dengan belum dioperasionalkannya rest area, akhirnya truk-truk itu kadang berhenti di pinggir jalan. Di badan jalan. Di badan jalan itu satu berbahaya terhadap lalu lintas. Kedua, di badan jalan, kata Pak Kapolda, orang di daerah dekat-dekat perbatasan itu kan sukanya iseng kan gitu. Begitu lihat ada yang berhenti, deketi diminta barangnya. Gitu. Kadang yang salah mungkin truknya aja kenapa parkir di situ. Nah, namun Pak Kapolda sudah berupaya. Akhirnya mengundang gitu mengundang Pak. Orang kan berhenti, ngapain? Mula-mula mungkin orang-orang situ cuma ngeliatin saja, lama-lama ngeliat handphone, ngeliat ini. Pengen juga gitu. Karena begini Pak, kalau kata Pak Gubernur, itu kan memang sudah sifatnya, tabiatnya seperti itu. Ada kayak gitu ya makin jadi kan gitu, karena ada peluang gitu kan, peluang dan punya sifat seperti itu kan? Jadi ketemu gitu. Jadi di perbatasan itu memang tabiatnya, mohon maaf mungkin masih karakter. Nah itu akhirnya Pak Kapolda coba bahwa yang di sana satu masalah pelemparan kaca Pak, itu akan dijaga secara rutin, dilintasi oleh polsek terdekat, jembatan-jembatan penyeberangan yang rawan. Kemudian yang kedua akan di PJR akan ditingkatkan untuk melakukan patroli mobile. Kemudian termasuk beliau akan, kalau nanti intensitas tinggi ketika event-event nanti seperti Natal Tahun Baru, beliau akan menurunkan yang polisi sabara untuk meningkatkan keamanan di sana. Jadi lebih kepada itu Pak, memang ini sudah kami masukkan, tolonglah rest area cepat difungsikan. Nah jawabannya ya masih kami operasional rest area itu tinggi Pak, perlu lampu, kalau nggak ada yang masuk ya kami juga rugi ya. Namun ya ini untuk keselamatan, mudah-mudahan nanti ke depan Pak rest area kita bisa berfungsi semua, akhirnya satu keamanan terjamin, masyarakat mau istirahat mau apa-apa juga terjamin. Artinya setiap persoalan yang terjadi itu kita akomodir, kemudian kita evaluasi, kita cari solusi yang terbaik gitu ya. Kami rutin Pak. Iya. Dari waktu ke waktu terus dibenahi supaya pelayanan terus semakin membaik gitu. Betul. Ya Pak Kadis ya. Dan sekarang kan konsep pemerintah ini kan sudah pada pelayanan Pak. Contohnya
di penyeberangan. Walaupun sepi nggak sepi, kapal harus melayani. Sepi nggak sepi, dermaga eksekutif itu harus buka kan gitu Pak. Iya. Dengan Dia harus on time sesuai dengan jadwal betul, gitu kan. Pak, dengan coba Bapak lihat operasionalkan ekskavator, elevator itu kan mahal juga. Iya. Listrik harus diterangi, tapi kan pelayanan. Seperti di kereta api, di bandara. Walaupun nggak ada penumpang, tugas pemerintah melayani. Tugas operator ya harus kadang mau rugi juga. Kalau kapalnya nggak penuh kan rugi sebenarnya. Tapi harus dilayani. Namanya kita kan melayani masyarakat. Jadi orientasi tidak hanya profit, tapi orientasi pelayanan sekarang juga lebih dikedepankan. Iya. Nah, kemudian ini Pak Kadis, tadi udah disinggung soal angkutan udara. Ya. Di Lampung ini kan kalau tidak salah selain Beranti ya, kita punya juga Bandara Taufik Kemas di pesisir barat, kemudian Gatot Subroto di Wekanan. Ini marketnya seperti apa ini Pak Kadis? Mungkin saya jelaskan sebelum saya ke sana Pak, bahwa alhamdulillah Lampung ini modanya darat, laut, udara, kereta, sungai, danau dan penyeberangan. Kalau TNI darat, laut, angkutan darat, laut, udara tambah polisi. Iya. Jadi kita alhamdulillah Pak, ini kekayaan modal Lampung untuk nanti maju dan berkembang. Sementara untuk angkutan udara, alhamdulillah kita sudah punya bandara internasional Raden Inten II. Walaupun katanya kemarin udah ribut ini internasionalnya bisa didegradasi atau tidak, tapi kami yakin, kami optimis bahwa karena Lampung punya pangsa umroh dan haji, walaupun internasionalnya degradasi, tapi kita tetap boleh melaksanakan haji dan umroh langsung ke. Sudah boleh? Sudah boleh, tetap boleh insya Allah. Kami kan sudah melaksanakan umroh langsung 2 kali Pak kemarin dengan pesawat Citylink. Nah program kemarin berhenti karena COVID Pak. Kalau COVID enggak, kami tetap menjalankan. Berarti hanya administrasi di atas kertas saja, belum jadi bandara internasional gitu Pak Kadis? SK menterinya sudah. Kita internasional sudah Pak, ada SK-nya, sudah sah semuanya, sudah internasional. Kemarin kan sempat katanya mau ada pengurangan itu Pak, isu pengurangan itu, ya kami klarifikasi, ya bagaimana Lampung mau didegradasi, wong kami saja untuk embarkasi Pak sudah memenuhi, jemaah kita 7.044 orang Pak, sudah kalau menjadi embarkasi sendiri sudah sisa, tidak perlu dari provinsi lain. Waiting list kita 17 tahun, artinya 17 tahun tidak akan sudah ada marketnya, sudah jelas, nggak usah khawatir kan gitu. Nah karena 17 tahun ini pun Pak, akhirnya orang yang umroh tinggi, setiap tahun umroh Lampung itu sampai 17.000 orang Pak. Nah ini kan Bapak tinggal 3 bulan dipakai untuk haji, tinggal 9 bulan, kalau 18.000 berarti kan setiap bulan 2.000 orang Pak kalau kita buat average. Nah ini artinya pangsa Lampung udah nggak khawatir lah kalau maskapai. Nah kemudian Pak mengenai bandara, di Lampung ini ada bandara sipilnya 2, Raden Inten internasional sama Taufik Kemas. Ada bandara militernya 2, Embu Yamin kalau dulu Astra Setra sama Gatot Subroto. Kemudian bandara khususnya bandara pariwisata ada Tambling Pak, punya Pak Tommy Winata, ada juga bandara di Waikambas, namun sedang off yang Waikambas. Dan ada bandara lagi 5 itu bandara punya perkebunan Pak, punya perkebunan tebu, gula putih Mataram, di Lampung punya semua Pak. Mereka untuk penyemprotan saja. Artinya saya punya potensi bandara di Lampung itu 11 Pak. 11 potensi bandara di Lampung. Betul, 11 itu 2 sipil, 2 militer, 2 pariwisata, 5 untuk punya perusahaan. Suatu waktu kalau emergensi pun bisa digunakan. Walaupun grass Pak, grass itu rumput Pak, walaupun rumput tapi kuat. Nah kemudian Pak terkait dengan potensi pangsa udara, sebenarnya Lampung ini tumbuhnya luar biasa Pak. Kalau Bapak lihat kita ini sebenarnya penduduknya kan 9,8 juta, yang naik pesawat baru sekitar 2-3 juta. Itu potensi luar biasa kan Pak, masih banyak. Nah tadi Pak bahwa kami punya bandara di Taufik Kemas sebenarnya sudah operasional. Kemarin sudah Citylink, waktu itu perintis, terakhir sudah komersil dengan kita menggunakan Wings Pak, Wings Air. Namun karena kemarin COVID, turis-turis tidak ada lagi. Sekarang sedang off dulu yang di Taufik Kemas. Jadi semenjak COVID ya Pak Kadis COVID. Kemarin masih dilayani Pak sampai bulan-bulan Agustus, namun setelah sini kita hentikan karena memang tidak ada penumpangnya Pak. Jadi kalau Bapak ke Bandara Taufik Kemas, bandaranya sudah bagus Pak, sudah
seperti bandara sini bersih, rapi, sudah layak Oke. lah. Nah, Itu dari mana ke mana, Pak Kadis? dari Taufik Kemas ke Raden Intan, Pak. Oke, tapi ke Raden Intan ya. PP saja. Oke, kalau langsung ke Jakarta belum ya? Belum. Oke. Jadi pangsa di sana juga belum. Tapi nanti mungkin kalau sudah berkembang lagi COVID selesai, kemudian pariwisata sudah tumbuh, ada kemungkinan, Pak. Karena banyak juga turis itu dari Jakarta sebenarnya pengen langsung, nggak pengen sih kan biaya juga kan gitu. Nah ini nanti mungkin akan kita lebih kembangkan. Yang jelas infrastruktur kita memiliki bandara sudah ada, modal sudah ada, tinggal kapan ini tinggal jalan lagi. Kemudian alhamdulillah Pak, kami punya enklave sivil, walaupun militer itu bisa disipilkan, yaitu Bandara Gatot Subroto yang kami berjuang sejak tahun 2006. Alhamdulillah kemarin 2019 sudah launching perdana Citylink, sempat off karena kemarin ada perbaikan infrastrukturnya. Ini sudah bagus Bapak, kalau bisa berkenan bisa berkunjung ke sana, bandaranya bagus Pak. Ini mulai kemarin tanggal 30 November sudah operasional dengan pesawat Susi Air dengan rute dari Palembang, Bandara Sultan Mahmud Badarudin ke Waikanan Pak, Gatot Subroto, ke Raden Intan, Raden Intan ke balik lagi ke Gatot ke Palembang. Jadi setiap minggu 4 kali, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Jadi itu berarti dari Gatot Subroto, Raden Intan ke Palembang, Betul. gitu ya? Ya. Ke Jakarta belum? Belum. Oke. Ke Jakarta mungkin nanti akan dilayani oleh Pemda, nanti mungkin Pemda yang akan, namun masih dalam tahap mungkin tahun depan Pak. Ini Berarti market masih lebih banyak ke Palembang ini? sekarang kalau kami lihat memang begitu Pak. Di sana itu kan ada secara geografis ada 3 kabupaten Pak, yaitu Oku, Oku Timur, Oku Selatan, kemudian baru Waikanan. Malah kalau saya lihat kalau ke Waikanan ini bisa 30 sampai 1 jam, kalau ke Martapura malah cuman 10 menit Pak. Jadi sebenarnya bandara itu untungnya ada di Lampung, namun sebenarnya mensuplai punya Martapura. Nanti yang rame Lampung, yang dapat nama Lampung tapi mengangkut orang-orang dari Sumatera Selatan, perbatasan ya. Betul. Jadi 3 kabupaten ini sebenarnya kasihan Pak. Kalau dia mau ke Jakarta, itu selama ini kalau nggak ke Raden Intan ke Palembang. Orang malah cenderung ke Raden Intan. Nah, 3 kabupaten inilah Pak yang kita harapkan kita bantu, sehingga kalau biasanya 6 jam cuman ke sini 30 menit nanti terbang lagi. Nah, memang keinginan market di sana sebenarnya pengen langsung ke Jakarta Pak, karena di sana ada 8 perusahaan besar perkebunan, 22 perusahaan yang tersebar di 4 kabupaten ini. Kita harapkan market inilah Pak nanti yang akan membesarkan Gatot Subroto. Saya yakin Gatot Subroto dalam waktu dekat 6 sampai 1 tahun sudah mandiri Pak, walaupun sekarang masih perintis kementerian. Karena apa? Karena potensinya luar biasa Pak. Jadi saya yakin nanti bangsa di situ akan berkembang. Sehari sekarang berapa flight Pak Kadis? Untuk yang di mana? Yang Gatot Subroto ke Raden Intan ke Palembang? Hanya sekali saja. Sekali ya? Sekali saja, namun dia PP kan Pak. Jadi jadwal itu pagi? Siang Pak. Siang. Masuk di sini sekitar jam 11, jam 10-11 ke Gatot, kemudian kalau nggak salah dari Palembang dulu Pak ke Gatot pagi, ke Raden Intan balik ke Gatot ke Palembang, mereka meneruskan perjalanan yang lain lagi. Berarti pesawatnya itu istirahatnya di Palembang gitu ya? Pesawatnya home base-nya di Palembang. Berapa ininya tiketnya Pak? Tiketnya rata-rata 300-an sekian Pak, 300 sampai 400. 3 sampai 400. Itu udah sampai Palembang? Tidak. Kalau sampai di Gatot. Gatot. Jadi kalau Gatot dia mau ke Palembang ya nambah tiket transit lagi. Transit lagi 30 menit ya berangkat lagi. Iya. Kalau mau yang langsung ya naik ATR-nya itu Garuda Pak. Tapi kalau orang Waikanan biasanya ya naik itu kan gitu. Iya. Kalau kita pikir-pikir Pak, daripada 6 jam ya bandingan naik itu. Kalau pengusaha berpikirnya kan, kalau bisnismen kan waktu kan gitu Pak. Ya walaupun pesawatnya masih Grand Caravan Pak, namun Grand Caravan ini bagus, punya Susi Air, kapasitasnya 13,
Sebenarnya Pak, orang itu lebih safety kalau naik baling-baling harusnya, tapi orang berpikirnya kadang itu baling-baling nanti kalau lepas. Iya. Padahal sebenarnya lebih aman baling-baling itu, walaupun mati satu masih bisa satu. Tapi kalau jet bubar Pak, mati satu. Orang kalau naik ATR itu masih banyak orang yang khawatir gitu. Tapi kalau Sumatera ini Pak Kadis, yang dilayani Sumatera dari penerbangan dari Lampung ini kemana aja Pak Kadis? Kalau dulu kan ada Garuda itu yang transit ke Batam ke Medan, itu ya. Nah, kalau tidak salah 1,5 tahun itu sudah tutup gitu ya kan. Nah sekarang kalau dari Lampung melayani Sumatera apa saja nih? Ya, jadi gini Pak, Lampung dulu sebenarnya sudah bagus. Kita punya potensi pangsa Lampung Batam, Lampung Medan via Batam. Kemudian sempat kita melayani Lampung Jambi, sempat Lampung Bengkulu. Nah kemarin baru mau bergerak Lampung ke Padang, namun COVID kan gitu. Nah saat ini yang ada hanya tinggal Lampung ke Palembang Pak. Kemarin alhamdulillah sudah ada lagi Lampung Batam sesuai kondisi. Karena kalau sebenarnya tadi Pak bahwa demand di udara ini mengikuti, pesawat akan mengikuti demand. Kalau ada demandnya ya kita layani, tapi kalau enggak ya enggak, karena kan bisnis pesawat ini kan bisnis luar biasa Pak. Investasi besar. Iya, jadi investasinya besar, cenderung kerugiannya juga besar kalau memang kita tidak hati-hati. Salah menghitung bahaya. Sama kayak bisnis travel kan. Iya. Begitu nggak boleh umroh bubar itu banyak travel kemarin. Siap. Jadi insya Allah Pak, angkutan udara mudah-mudahan kalau ini segera berakhir. Sebenarnya sudah tumbuh banyak pangsa di Medan, banyak pangsa di Batam karena orang mau ke Singapura, banyak juga yang di Bengkulu dan di Padang. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh lagi Pak. Dulu kan ada wacana juga ini Pak Kadis, kalau bandara Raden Intan ini jadi bandara internasional, kita akan buka penerbangan internasional. Betul. Dari Lampung ke Malaysia, ke Singapura. Ya ini seperti apa progres apa? Jadi gini Pak, kemarin terakhir sebenarnya pihak Lion sudah berharap mau menerbangi ke Singapura. Kemudian ada AirAsia pengen ke Malaysia, namun kan terhalang COVID ini Pak. Kemarin sebenarnya banyak turis Pak dari Bali pengen ke Lampung karena ada Tanjung Setia. Ya, Lampung Barat, di pesisir barat. Betul, itu kan sebenarnya surfing terindah nomor 3 di dunia. Terindahnya karena panjang gelombang. Panjang, ombaknya besar. Ombaknya besar, panjang karena Samudra Hindia kan gitu. Nah, kemarin sudah didesain Pak oleh maskapai kalau bisa orang mau ke Singapura itu yang dari Bali singgah ke Lampung. Jadi Denpasar, Lampung, Singapura. Lampung, Denpasar. Nah, ini sudah disetting, namun kembali lagi COVID ini menjadi halangan lagi, akhirnya terdelay dulu, mungkin nanti ketika bangsa sudah bagus. Nah kemudian Pak, kalau Bapak lihat karakter orang Malaysia ini kan sekarang banyak yang kemarin AirAsia Pak sehari dari Malaysia ke Bandung itu sampai 3 kali sehari Pak. Pengen dagang rupanya. Nah Malaysia pengen juga ke Lampung Pak, tapi dalam hal wisata. AirAsia kemarin yang sudah mau menggiring. AirAsia selalu prinsip bahwa Pak kami bukan menjual tiket tapi menjual paket. Gimana hotel-hotel di Lampung, gimana wisata di Lampung. Dia selalu begitu. Nah ini alhamdulillah pariwisata di Lampung kan tumbuh Pak. Jadi kalau di jaring dunia maya Lampung ini sekarang sudah booming Pak. Orang pengen ke Lampung semua. Karena terhalang COVID ya. Akhirnya kita tahan-tahan dulu. Jadi harapannya ketika memang dibuka penerbangan dari Lampung ke internasional itu, impactnya supaya memang sektor pariwisata ini juga berkembang gitu. Betul. Ya. Betul. Di samping itu kan gini Pak, bahwa memang kita Lampung terkenal, kita memiliki tenaga kerja yang paling banyak di nomor 3 di Indonesia Pak, Lampung ini. Nah ini banyak tenaga kerja ini juga minta, kami kalau dari Singapura harus ke Jakarta, kami harus ke Batam, kalau bisa langsung Singapura. Ada yang minta langsung ke Hong Kong, karena ternyata di Hong Kong itu luar biasa Pak, jumlah TKI kita banyak juga. Ini yang menjadi pertimbangan termasuk ke Cina, untuk nanti kita ada rute-rute internasional untuk jadi itu. Iya, kalau semua pengiriman PMI pekerja migran Indonesia dari sini, biayanya juga bisa lebih efisien. Itu ya Pak Kadis ya. Betul.
Nah, ini Pak Kadis, ini kan visi misi Gubernur Wakil Gubernur Lampung kita ini, Pak Arinal, Ibu Husnunia, ini kan menjadikan Lampung berjaya. Betul. Nah, dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung gitu, apa yang dipersiapkan ini dalam rangka untuk mensukseskan visi misi besar ini Lampung berjaya? Kami Pak terkait dengan visi misi Pak Gubernur Arinal dan Bu Nuni kan mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Kami punya di visi kami itu visi keempat, pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kami terkait dengan program itu kami sudah menyesuaikan bahwa indeks kinerja utama kami Dinas Perhubungan itu adalah aksesibilitas dan keselamatan. Aksesibilitas dalam rangka konektivitas Pak. Jadi kami program kami lebih bagaimana kami memformulasikan integrasi moda-moda transportasi darat, laut, udara melalui simbol bandara, penyeberangan, terminal, stasiun ini terkonek dengan bagus, membangun infrastruktur walaupun ini punya pusat, namun kita berharap pusat membangun. Alhamdulillah bandara kita sudah bagus, penyeberangan kita sudah bagus, kereta sudah. Nah, inilah yang kami siapkan untuk bagaimana nanti kita siap memobilisasi orang dalam rangka berpariwisata, dalam rangka berekonomi, sehingga distribusi penyeberangannya bagus. Hanya bagaimana nanti jalur darat Pak yang menghubungkan bandara dengan hotel, bandara dengan terminal, ini nanti pelayanannya bagus. Artinya sekarang didukung angkutan umum agak terpuruk, tapi kami taksi punya, tapi online sekarang juga berkembang di Lampung. Nah, ini kita harapkan ada substitut ketika pelayanan angkutan umumnya kurang bagus, namun sekarang ada online. Alhamdulillah ini Pak, online ini tidak di luar dugaan kami. Ternyata dulu secara tidak langsung sudah ikut membantu juga. Betul, dulu kan kita khawatirkan jadi kompetitor angkutan umum Pak. Ternyata angkutan umum ternyata yang maha kuasa, angkutan umumnya kamu terpuruk, tapi ada nih angkutan online. Nah, ini alhamdulillah itu satu, aksesibilitas dan konektivitas. IKU kami yang kedua adalah fasilitas keselamatan Pak. Jadi kami berharap seperti tadi program tol, bagaimana tol ini rambunya bagus dan sebagainya, pelayanan bagus sehingga nanti masyarakat bisa berlalu lintas di Lampung ini dengan aman selamat. Artinya bahwa saya selalu dengan PU, dengan Pak Mul, tolong kalau Bapak membangun jalan mantap itu tidak hanya konstruksinya bagus tapi lengkap dengan fasilitas. Tolonglah ketika Pak bangun ya ada markanya langsung, nggak apa-apa. Walaupun itu kami kalau PU bisa, monggo. Yang penting standarnya sudah terpenuhi standar internasional SNI. Jadi ada markanya, ada rambunya, ada papannya. Orang itu Pak kalau mau menuju pariwisata yang dibutuhkan sebenarnya papan-papan itu, papan panah. Di samping sekarang Google Map kan gitu ya Pak. Kalau dulu ngandalin itu Pak orang kan gitu. Nah, ini kami harapkan karena indeks kinerja kami juga Faskes, kami mengadakan Faskes, tapi kami dibantu PUPR juga termasuk Balai Jalan Nasional, Balai Transportasi untuk menyediakan perambuan itu Pak. Jadi dua indeks kinerja kita untuk membantu program Pak Gubernur. Jadinya kalau lalu lintasnya lancar, ekonominya tumbuh, dia bisa berlalu lintas dengan selamat karena lengkapnya fasilitas perambuan. Itu yang kita lakukan. Jadi dia bermobilisasi tapi dengan selamat. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik ya Pak Kadis. Nah, kemudian ini nggak terasa ini kita sudah ngobrol 50 menit ini Pak Kadis. Masih banyak ini belum. Masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu yang terbatas. Nah, jadi mungkin ini terakhir Pak Kadis. Closing statement terhadap masyarakat kita, pengguna jalan raya juga, pengguna angkutan juga dalam menghadapi libur akhir tahun ini. Natal, tahun baru 2021, sekarang apalagi masih di masa pandemi COVID. Silakan Pak Kadis. Terima kasih pada seluruh masyarakat Lampung khususnya dari pengguna jasa transportasi terkait dengan pandemi COVID dan liburan long weekend nanti Natal dan tahun baru. Kami menghimbau kalau bisa tidak usah melakukan perjalanan, namun kalau harus melakukan perjalanan tolong pahami dan laksanakan protokoler kesehatan. Jadi ikuti semua aturan yang ada di simbol-simbol transportasi. Kalau di bandara ya rapid dulu, kemudian EHAC diisi sehingga dalam perjalanannya akan lancar.
Kemudian ketika di penyeberangan juga ikuti protokoler kesehatan petugas yang ada di sana, kemudian di terminal juga demikian, sehingga tetap bisa melaksanakan liburan dengan aman dan selamat, termasuk yang kami pesankan di lingkungan pariwisata pun, di tempat-tempat hiburan, di hotel, di mal, tetap ikuti protokol kesehatan sehingga kita dapat berliburan dengan aman dan selamat. Terima kasih nih Pak Kadis, informasi yang luar biasa. Pemirsa Kupas Televisi, tidak terasa kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Pak Bambang Subogo, tentang bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, sebagaimana kita ketahui pemirsa, bahwasanya sekarang ini kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Untuk itu, supaya kita tetap sehat, kita tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dengan menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, sehingga kita tetap sehat dan tetap masih bisa produktif. Demikian dari saya, Donald Haris Siotang. Kita ketemu lagi di talkshow berikutnya dengan narasumber yang menginspirasi dan luar biasa. Terima kasih.